bisnis mulai sulit, PHK di mana-mana, maka ini akan menjadi daya tarik. Di dalam setiap bisnis yang perlu diperhatikan bukan profitnya. Sungguh salah kalau kita ngomong profitnya. Kita harus berbicara masalah resikonya. Jadi malam ini kita akan coba membahas stop loss dan cut loss. Webinar ini diselenggarakan oleh Didimax Imperium. Bapak dan Ibu, sebelumnya tentunya kita akan masuk dulu ke disclaimer. Imperium Strategi dan Risa Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Risa Aswin tentunya itu adalah penipuan dan jangan pernah transfer. Kita perlu tahu bahwa Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi, sehingga Bapak dan Ibu perlu mendalami bisnis ini secara benar. Perlu adanya suatu edukasi, perlu suatu adanya pembelajaran, karena apabila kita melihat banyak sekali orang yang loss di bisnis ini karena adanya leverage. Katakanlah leverage-nya 1:100, artinya kalau profit Bapak dan Ibu akan dikalikan 100, dan apabila loss akan dikalikan 100 juga. Inilah yang menyebabkan akhirnya Bapak dan Ibu dapat kehilangan uang 100% di bisnis ini. Jadi pesan saya adalah Forex memang mudah, cuman buy dan sell. Tapi ingat, tidak untuk semua orang. Nah, karenanya dengan adanya leverage ini, kita akan melihat bahwa 90 orang yang trading di bisnis ini itu bisa loss, atau 90%-nya loss dan hanya 10%-nya yang dapat profit. Dan kadang-kadang yang 10%-nya juga ketarik-tarik juga, ujung-ujungnya loss semua gitu. Itu kenapa sih? Karena literasi keuangan di Indonesia itu buruk banget gitu loh. Jadi itu adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua untuk memperbaikinya. Tidak hanya pemerintah. Karena kalau dari kitanya sendiri itu tidak berusaha untuk belajar, tentunya ini akan menjadi sasaran empuk bagi money game yang sebentar lagi akan tumbuh kembali di tahun 2023. Benar nggak Pak Joshua? Iya. Karena kan kalau resesi itu cuma ada 3 yang akan naik daun ya. Yang pertama tentunya saham, yang kedua adalah forex, yang ketiga adalah money game. Jangan sampai net 89 keluar lagi jadi net badminton. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, trading, banyak orang selalu mengatakan trading itu selalu profit gitu. Jadi banyak sekali konsultan, banyak sekali marketing, banyak sekali mentor-mentor yang datang kepada Anda beriklan, dan tentunya pada saat mereka beriklan itu selalu berbicara masalah profit, profit, dan profit. Screenshot. Ya, zamannya dulu Pak Juso pertama kali masuk di bisnis ini pasti dipakai BBM gitu ya, BlackBerry Messenger gitu. Wah, itu isinya profit, profit, profit gitu. Semuanya kita bisa ngelihat adanya clean sheet gitu, semuanya biru gitu ya. Dan itu yang membuat kita akhirnya mengatakan, wih, bisnis ini kok nyaman sekali ya, bisa dengan mudahnya kita mendapatkan profit. Pada saat ekonomi baik, tentunya ini nggak akan digubris, karena pada saat ekonomi membaik, lalu ekonomi di rumah tangga kita juga baik, itu nyaman-nyaman saja. Tapi ingat, pada saat mulai ekonomi sudah memburuk, bisnis mulai sulit, PHK di mana-mana, maka ini akan menjadi daya tarik. Di dalam setiap bisnis yang perlu diperhatikan bukan profitnya. Sungguh salah kalau kita ngomong profitnya. Kita harus berbicara masalah resikonya. Jadi yuk biasakan untuk berpikir resiko di depan, bukan profit di depan. Jadi kalau ada orang yang menawarkan bisnis sama Bapak dan Ibu, apapun itu, termasuk saham juga, kita harus lihat resikonya. Resikonya bagaimana nih? Bisa nggak kita menanggung resiko tersebut? Kalau tidak, jangan. Karena teorinya trading itu adalah bukan profitabilitas, tetapi adalah risk management. Pada saat kita bisa kendalikan resiko, maka profit itu tinggal tunggu
waktu dan bukan tinggal tunggu nasib. Untuk itu, pada saat kita kepingin mengendalikan risiko, tentu banyak sekali marketing, banyak sekali mentor, gitu ya, banyak sekali konsultan yang mengatakan, Pak, tenang Pak, kita mempunyai suatu metode yang terbaik di dunia. Pokoknya ini profit terus. Ini adalah buktinya, gitu. Screenshotnya biru semuanya. Padahal ya kalau kita mau jujur, yang scalping ini harusnya untuk orang-orang profesional. Bukan orang-orang yang pemula, bukan trader-trader yang newbie. Enggak. Scalping ini hanya untuk trader-trader profesional. Dan biasanya bagi pemula itu bagusnya menggunakan apa? Metodenya swing. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tungguin laptop 1 kali 24 jam. Oke, malam ini kita profit gitu ya. Kedepannya belum tentu profit. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita turun, analisa kita menurun. Semuanya terganggu gara-gara apa? Begadang sampai pagi gara-gara melihat candle. Kadang-kadang nih candle ini lebih ramai daripada sepak bola ya Pak Joshua. Padahal gitu, ya kita mau tidur atau kita mau melek kan sama aja hasilnya gitu. Dan trading ini emang nggak cocok buat orang-orang yang gampang panikan gitu. Nah, bagaimana mengendalikannya? Biasanya banyak mentor mengeluarkan kelas yang namanya psikologi trading gitu loh. Kayak penipuan terstruktur gitu. Ya, gimana ceritanya psikologi trading gitu? Trading kalau kalau money managementnya benar ya nggak usah pakai takut. Ya, kalau trading juga kita bisa mengendalikan risikonya nggak perlu takut. Kita nggak bisa mengendalikan risikonya, makanya kita takut gitu. Dan risikonya juga terbatas karena semua udah di set gitu loh Pak Joshua. Jadi kalau misalnya kita buy, gitu udah ada TP sama SL, betul nggak Pak Jo? Iya, Itu nggak, ya itu jadi masalah biasanya kalau pemula itu biasanya SL-nya itu nggak dipasang Pak Jo, TP-nya dipasang. Logika lah sekarang. Ada suatu bisnis yang kalau misalnya profitnya itu dibatasi, tapi resikonya nggak dibatasi, ya kapan mau menang kalau kayak begitu? Ujung akhirnya itu pasti loss, benar nggak Pak Jo? betul banget. Tapi kalau untung dikit-dikit, kalau loss banyak-banyak. Tapi kalau untuk yang trader-trader profesional, mereka udah nggak berbicara masalah masalah apa ya? Kalau trading itu begini sih, Pak Yusuf. Trading itu nggak boleh baperan ya. Jadi kalau masih berbicara masalah buy, terus kena stop loss-nya, terus harga balik lagi ke atas, terus kita berbicara masalah tahu gitu tadi jangan kena stop loss ya, tahu gitu biarin aja nggak pakai stop loss gitu ya. Nah, ini jadi repot. Kenapa scalping itu satu paket antara TP sama SL. Scalping ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang profesional dan orang-orang perbankan karena volume lotnya itu besar sekali volumenya. Kalau volumenya kecil-kecil mah ngapain juga ya pakai scalpingan gitu. Karena kita bisa atur sebenarnya money management ya. Metode scalping ini tentunya hanya menggunakan teknikal murni. Jangan ngeliatin fundamental. Mumet itu Pak, sumpah. Ya kan? Kalau kita udah mengatakan mau scalpingan, ya udah scalpingan aja. Nggak usah ngeliatin fundamental, nggak usah cerita berbicara masalah tahun 2000. Jadi gini Pak Joshua, tahun 2023 itu kan akan terjadi resesi ya Pak Joshua ya. Iya, Kelamaan lagi Desember aja belum selesai di ngomongin 2023 terus aku tanya tradingnya pakai apa scalpingan buat apaan iya dong kita logika aja kalau kita scalpingan kan paling juga pakai candle-candle yang 15 menit 30 menit 1 menit gitu ya benar nggak Pak Jo terus kita kasih reset reward misalnya 1 banding 3 1 banding 6 gitu ya ya paling apa sih 1 banding 1 lah kalau kita memang menggunakan metode scalping, hindari aja fundamentalnya kalau menurut saya. oke. Strike aja sama teknikalnya, tapi stop loss-nya jangan dilepas. Mentor-mentor yang berbicara masalah tafsir forex ini sebenarnya itu cukup membahayakan. Kenapa? Karena sebenarnya ilmunya cuma sedikit. Cuman kalau mau dijual kan cuma sedikit ya, Pak Joshua ya. Ya kali mau jual stokastik cross ke bawah ngesel itu kan malu banget ya. Jadi dibuatlah suatu pelatihan yang panjang rumit dan macam-macam di dalamnya gitu loh dengan bumbu-bumbu. Padahal sih yang diajarinya cuma sederhana gitu loh. Inilah yang membuat akhirnya wajah forex ini menjadi tambah buruk ke depannya. Klinik forex ini di Dimex Imperium itu berusaha untuk membuat
ini akan jauh lebih baik. Dan biasanya kalau Bapak dan Ibu mulai bosen dengan konsultan-konsultan atau mentor-mentor Anda yang ujung-ujungnya Anda los-los terus, yuk kita bahas yuk di sini Anda lagi punya masalah apa, kita akan coba diskusi. Saya nggak ngajarin, tapi paling nggak saya sama Pak Joshua bisalah ngasih suatu jalan keluar. Yaitu kemana? Itu ada pintu, tinggal keluar. Ini biasanya risikonya rendah gitu. Kalau buat saya sih risikonya rendah karena perhitungan money management sangat dibutuhkan di sini. Nah, perbedaannya antara metode swing dan scalping itu ada dalam penggunaan analisanya. Kalau scalping itu nggak butuh fundamental, cukup technical titik. Sedangkan untuk swing, kita harus berbicara masalah fundamental, technical, dan money managementnya harus cocok. Jadi pesan saya adalah Bapak dan Ibu yang sudah mulai kesel sama binatang yang namanya forex, ada baiknya yuk coba ubah metodenya. Karena Bapak dan Ibu yang sudah bertahun-tahun di bisnis ini, lalu trading sampai bosen, tapi menggunakan metode yang sama, yuk coba ubah metodenya. Karena kalau kata Pak Joshua, hanya orang gila yang tidak mau mengubah metodenya tapi kepingin hasilnya beda, itu nggak mungkin gitu ya. Kalau metodenya nggak diubah, nggak mungkin hasilnya berubah. Benar nggak Pak Joshua? Inilah biang keroknya, inilah ketua Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang namanya Jerome Powell. Jerome Powell ini beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Amerika Serikat akan coba menaikkan suku bunga tetapi jauh lebih kecil. Inilah yang akhirnya disambut dengan optimis oleh para pelaku pasar. Tetapi ujung-ujungnya pelaku pasar menaikkan isu masalah resesi. Gimana sih, Riz? Gue nggak percaya dong sama fundamental. Sebenarnya sih enggak ya, Pak. Pada saat kita terlalu dekat sama fundamental, itu sama dengan kita terlalu dekat dengan teknikal. Kalau udah terlalu dekat dengan fundamental, semuanya dibaca, enak gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau kita mau jalan-jalan tiba-tiba ada orang yang pakai bom bunuh diri, kita juga takut, bener nggak, Pak? Iya, Pak. Ya kalau ngomongin takut, Pak, kita nggak makan kali, Pak. Proporsional aja gitu, pakai logika aja semuanya. Kita kan pakai logika bahwa pada saat The Fed mau melakukan meeting pada tanggal 14 atau 15 Desember, ya otomatis lah ya. Semua yang harganya murah pasti, semua yang harganya tinggi atau yang murah itu kan akan berbalik. Artinya profit taking itu akan terjadi. Jadi ya yang benar itu bukan melihat berita dalam bentuk potongan-potongan. Lihatlah gambaran besarnya akan terjadi apa di 2023. Karena para pelaku pasar itu paling senang sama yang namanya instrumen keuangan itu akan berpindah dari yang rugi ke yang untung gitu ya. Jadi kalau kita punya aset keuangan di misalnya di euro gitu ya, terus euronya nggak bagus gitu ya, ekonominya nggak bagus, kita lihat Amerika ekonominya bagus, ya kita jual euronya, kita pindahin ke US, kan semudah itu. Nah, deteksilah itu sebenarnya, itu jauh lebih baik. Nah, sekarang The Fed mau ngomong gitu, ya logika berpikirnya, pada saat saya sudah untung banyak di salah satu mata uang, ya pasti saya akan take profit dulu. Saya nggak berani kok ngelawan kebijakan The Fed, sehingga Pak Jo sering ngomong pakai bahasa Medan, don't fight the Fed, kata dia gitu. Nah, inilah sebenarnya yang harus Bapak dan Ibu ketahui, bahwa pada saat kita ngelawan kebijakan The Fed, siapapun nggak akan pernah menang, termasuk kita.